atas nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanan nasi qawla wa fi'la wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahu fil huda wa qara ikhlaqo jazila amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan kehadapan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Fil Wadi, Abina dan Ubina beserta keluarga besarnya, mata'an Allahu bituli hayatihim. Dan yang kami hormati Dewan Hakim Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis buku dengan judul The 100 Trending of Most Influential Person in History. Artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus gerakan visi dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari serangan tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam Ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat akhlak baginda Rasul tersebut, khususnya dalam membentuk masyarakat madani, maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami akan membawakan syarah Al-Quran dengan judul Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membangun masyarakat madani dengan landasan Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
hamba pada naunganmu ya Allah dari godaan yang dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dewan Hakim Dewan Juri yang kami hormati Dan hadirin yang kami cintai, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam Zubair Tafsir bin Fathil Qadir, beliau menjelaskan bahwa lafaz al-ummiyina maksudnya adalah kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, akan tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial anak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintah etnis dan golongan yang dikedepankan, dalam bidang hukum untuk law of jungle to be polity of people. hukum rimba menjadi peradaban, orang kaya memangsa yang miskin, Orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah, bahkan yang paling mengerikan martabat wanita diinjak-injak. setiap wanita diambil tak peduli terdengar jerit tangis bayi di dalam tanah. Naudzubillah, naudzubillah. Hadirin, dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, mengemban 4 misi utama. Pertama, Misi tilawah, yatlu alaihim ayatih, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'annya maupun ayat kauniyah. kedua, Wa yuzakkihim, membersihkan segala bentuk kekufuran. ketiga, Misi ta'lim, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran sebagai reformasi. Sebab Al-Quran, he is the only thing that can lead men to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikian hadir. Kebesaran beliau dibuktikan oleh sejarah. Beliau hidup dalam keadaan miskin ketika Allah menawarkan berbagai macam kesenangan material, harta, wanita, bahkan Jabal Uhud pun siap dijadikan emas. akan tetapi beliau menjawab, "Idzan ya Rabb, la arda law ahadun min ummati finnar." Kalau demikian ya Allah, apapun yang Engkau berikan, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Dewan Hakim Dewan Juri yang kami hormati Dan hadirin yang kami cintai, Abu A'la Al-Maududi di dalam kitabnya The Prophet of Islam, beliau mengatakan, he is the only one example while all excellent had been blend in one personality. Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh terlengkap. Semua keunggulan ada dalam diri seorang pribadi. Demikian hadir. Itulah sikap dan sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kaidah mengatakan, al-maslahatul ammah muqaddamu alal maslahatil khassah. kepentingan umum lebih diprioritaskan di atas kepentingan golongan dan masyarakat.
Hadirin rahimakumullah. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat tapi tidak merepresentasikan rakyat, di depan rakyat dia menyanyikan janji-janji manis, mendendangkan lagu-lagu mesra, tapi di belakang rakyat dia tidak segan-segan mencekik dan menghina para rakyat. Akibatnya kita lihat Rumania ketika dipimpin oleh Nicolas Ceausescu, pemimpinnya boya-boya, rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya megah, rakyatnya susah. Prancis ketika dipimpin Louis XVI dan Ratu Maria Antoinette, pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur tersungkur. Lantas timbul pertanyaan, Bagaimana sikap beliau di dalam membangun peradaban masyarakat madani? untuk mengetahui jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadlan ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berlaku kasar dan berhati keras lagi kepada mereka, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka di dalam urusan itu. Jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dewan Hakim, Dewan Juri yang kami hormati dan hadirin yang kami cintai, dalam ayat tersebut terdapat 5 akhlak yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, liyutalahum, dengan lemah lembut, dapat menunjukkan keluhuran budi, bisa menarik simpati lawan dan membuat segan bagi semua lawan. Kedua, sifat Rasul tidak bengis dan tidak berlaku kasar, karena pemimpin yang berjiwa kotor niscaya akan diktator. Ketiga, wa'fu anhum, pemaaf, wastaghfir lahum, dan mudah untuk memberikan siapapun ampunan bagi orang-orang yang bersalah. Keempat, wasyawirhum fil amri, Rasul sangat senang bermusyawarah, tidak otorir dan siap dikritik ketika keliru. Kelima, beliau memiliki komitmen. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah menetapkan planning dalam satu kegiatan, lalu bertawakal kepada Allah. Hadirin, itulah sikap dan sifat yang Rasul miliki
manusia. Sehingga Rasul menjadi pribadi yang kepemimpinannya dicintai dan didambakan oleh para manusia. Inilah janji Allah kepada siapapun yang kepemimpinannya adil seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nasi ila Allah azza wa jalla yawmal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil. وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشده عذابا إمام جائر. رواه الترمذي. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla dan yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan yang paling jauh tempat duduknya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian hadir kesimpulan dari syarhil Quran yang kami bawakan, bahwasannya pembangunan di negara kita ini hanya akan bergulir dengan baik jika dalam pembangunan mencontohkan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dapat mencontoh beliau hanyalah orang-orang yang beriman. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia dapat segera menyempurnakan iman kita sehingga kita berhasil dalam membentuk dan membangun masyarakat madani. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Mari kita dengarkan komentator dari Dewan Juri. Kepadanya dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kalian menutup Musabaqah Hifdzul Quran pada kesempatan malam hari ini dengan penampilan yang luar biasa. Kami Dewan Juri hanya bisa berdoa, Allahumma ij'alna adilan. Karena bagi kami dengan peserta semuanya juara satu. Penampilannya bagus-bagus dari yang pertama sampai yang terakhir. Nggak tahu mau mulainya dari mana. Kalau bahasa Sundanya sararian ngelir aing. Iya. Tapi untuk yang terakhir saya boleh berkomentar lebih banyak barangkali ya. Boleh ya. Persiapan kalian saya berpikir respect to Aceh and respect to memilih tema, memilih kostum. Nah ini disesuaikan sesuai dengan keadaan sekarang. Yang ketiga dari opening ceremony kamu pembukaan bagus sekali yang berkaitan dengan ayat waladzi ba'atsa fil ummi rasulah, itu bagus sekali itu.
ditambah lagi dengan pembacaan ayat Quran yang kalaupun agak hati-hati dalam tanafus, tapi dengan kehati-hatian ini jadi pelajaran karena ini peserta terakhir, jadi belajar dari peserta yang pertama, kedua, ketiga barangkali tuh. Jadi tanafusnya sedikit. Dari pembawaan lagunya, dari mulai Bayati langsung ke Nahawan, ditutup dengan lagu Hijaz dan Bayati penutup. Ditutup dengan penutup yang manis tadi, tidak bertele-tele. Saya kira saya sependapat dengan Dewan Hakim kita, Al-Ustadz Ardiansyah. Semoga kami bisa menilai dengan adil, karena kalian yang terakhir bagus, yang kelima bagus, keempat bagus, semuanya peserta bagus. Andai kami yang terjun hari ini, andai Dewan Juri yang terjun, Ustaz Ardi, saya terjun, kami pasti kalah telak dengan kalian. Pertahankan ini semua, mudah-mudahan saya lagi-lagi berharap ya Allah, mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk acara tampil di venue MTQ. Mudah-mudahan kami sedang berusaha. Setelah itu selebihnya bagus. Sudah, kami tidak bisa bersuara lebih lantang dan lebih banyak lagi. Semuanya bagus. Terima kasih. Hadirin, itulah dia penampilan putusan santriawan dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minhaqi. Beri tepuk tangan yang meriah. Diinformasikan kepada seluruh santriawan santriawati, insya Allah besok pada zuhur kita akan melaksanakan musabaqah yang sempat tertunda, yaitu Hifdzul Kutub tingkat remaja 1 atau kelas 2. Insya Allah akan dilaksanakan besok pada zuhur, harap dipersiapkan. Malamnya musabaqah yang seru, yakni kreasi. Saya selaku ofisial dan juri yang bertugas pada malam hari ini, mohon maaf ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa membersihkan kembali, membersihkan area musabaqah dan segera tunjuk, karena seperti biasa kita akan melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh. Kalau bangun
siapa? Bang Under. San, coba tuh gimana San? Kata-kata hari ini bang. Enggak.